Bila dia mengajari dosa, maka kita terpaksa berbuat dosa. Engkau ajari aku berbuat dosa. Menangis pilu, air mata berlinang membasahi. Basahi wajah yang dulu engkau bilang sempurna ini. Menangis karena rasa tak percaya mengapa ini terjadi. Kepergianmu yang tak mungkin kembali. Bukankah engkau yang meminta untuk mengabdi pada janji? Mengapa engkau kini meminta untuk mengakhiri? Bukankah engkau yang meminta untuk menyayangi? Mengapa engkau malah beralih ke lain hati? Pergilah kekasih, pergilah. Karenamu aku memulai dosa ini. Karenamu aku harus berbuat dosa ini. Maafkan aku, dan kini harus mengingkari janji. Bukan maksud di hati, tapi karena engkau mengkhianati. Maafkan aku, harus juga berbuat dosa karena harus mengingkari janji. Karena tak mungkin mengharapkanmu yang tak lagi mencintai. Pergilah kekasih, pergi dan pergilah kekasih. Dosaku karenamu mengajari. Dosa cinta untuk akhiri kisah cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngomongin cinta. Entah harus memulai dari mana pembahasan kali ini, tapi yang pasti dan Bang Benny ketahui bahwasanya bila mengingkari janji dapat dikategorikan berdosa. Engkau mengajari aku berbuat dosa adalah sebuah puisi sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami dari sebuah gambaran orang yang tersakiti oleh perbuatan seorang kekasih atau pendamping hidup yang telah mengkhianati janji, mengkhianati sumpah, dan yang pastinya telah mengkhianati cinta. Bila dia mengajari dosa, apakah harus berbuat dosa juga? Nah, pada kesempatan kali ini di acara ngomongin cinta akan membahasnya dalam pandangan cinta menurut versi Bang Benny. Sahabat ngomongin cinta, engkau mengajari aku berbuat dosa. Dosa di sini adalah dosa yang timbul akibat dari ingkar janji atau permainan cinta yang dilakukan oleh seorang kekasih atau pendamping hidup, dan dosa di sini dapat disebutkan sebagai dosa cinta.
dosa cinta. Iya, dosa cinta. Karena telah mengingkari janji, telah mengkhianati sumpah, dan yang pasti telah mengkhianati cinta. Pengkhianatan cinta akan mengakibatkan rasa sakit hati, perasaan sedih, sehingga air mata berlinang membasahi wajah yang dulu dibilang sempurna olehnya. Bila seorang kekasih atau pendamping hidup telah melakukan dosa cinta dan secara tidak langsung sudah mengajari untuk juga berbuat dosa. Kenapa seperti itu? Apakah harus berbuat dosa cinta juga? Hal ini yang akan membuat kita bila berada di posisi yang tersakiti atau diingkari janji akan mencoba untuk melakukan hal serupa. Terpaksa dan harus dipaksa, dan akan juga berusaha mengingkari janji atau sumpah setia, karena percuma bertahan pada cinta yang tak mencintai, percuma bertahan pada sumpah setia yang telah diingkari, atau percuma mempertahankan apa yang sudah tidak bisa dipertahankan. Sahabat, ngomongin cinta. Bila kita berada di posisi yang tersakiti, abaikan kata-kata untuk mengabdi pada janji, karena dia telah meminta untuk mengakhiri. Abaikan kata-kata yang dulu terucap untuk selalu menyayangi, karena dia telah beralih ke lain hati. Pergilah kekasih, pergilah kekasih. Itu kata yang mungkin diucapkan karena percuma mencintai orang yang tak lagi mencintai. Sahabat, ngomongin cinta. Dosa cinta yang terpaksa dan harus dipaksa untuk diperbuat oleh orang yang tersakiti adalah sesuatu tindak lanjut atau respon terhadap perilaku seorang kekasih atau pendamping hidup yang telah mengkhianati janji, yang telah mengingkari janji. Kalimat sederhana yang mungkin terucap, yang mungkin menggambarkan dari seorang yang tersakiti adalah sebagai berikut. Maafkan aku, dan ini harus mengingkari janji. Bukan maksud di hati, tapi karena engkau yang mengkhianati. Maafkan aku harus berbuat dosa karena harus juga mengingkari janji. Karena tak mungkin mengharapkanmu yang tak lagi mencintai. Pergilah kekasih, pergilah kekasih. Dosaku karenamu yang mengajari. Dosa cinta untuk akhiri kisah cinta ini. Itu
itu adalah kata-kata yang dapat menggambarkan atau yang dapat diucapkan oleh seorang yang tersakiti. Sahabat, ngomongin cinta. Apa yang terjadi dalam perjalanan cinta? Terkadang dosa cinta bagi sebagian orang, bagi yang pernah atau sedang mempermainkan cinta, itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Yang lumrah terjadi tanpa berpikir bahwasanya di sana ada hati yang tersakiti, ada perasaan yang terlukai, dan terlupa bahwasanya yang dijadikan atau yang disumpahkan pada ikatan cinta adalah sesuatu yang sakral. Apa yang salah terhadap dirinya, terhadap orang yang mempermainkan cinta? Mereka menganggap ini adalah petualangan cinta, petualangan mencari yang terbaik. Namun itu adalah hal yang salah. Petualangan cinta bukan dilakukan pada saat cinta sudah diucapkan, pada saat cinta sudah disampaikan, dan terlebih pada saat cinta sudah dihalalkan. Petualangan cinta itu dilakukan untuk mencari yang terbaik sebelum cinta diucapkan, sebelum cinta disampaikan, terlebih sebelum cinta sudah dihalalkan. Sahabat, ngomongin cinta. Apa yang akan dilakukan bila kita berada di posisi yang dikhianati? Mengakhiri kisah cinta walau sakit yang dirasakan dan menerima sebagai kenyataan untuk bisa dan segera melupakannya, karena kebahagiaan cinta masih dapat dicapai bila mampu keluar dari satu masalah dan memulai untuk mencapai kebahagiaan lain. Bagi mereka yang pernah mempermainkan cinta, Bang Benny hanya berharap mereka sadar atas perbuatannya dan jangan pernah menghinakan kekasih atau pendamping hidup dengan permainan cinta, karena di sana ada hati yang tersakiti. Sahabat, ngomongin cinta. Sampai di sini dulu pembahasan singkat ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, sahabat ngomongin cinta. Pesan Bang Benny, bila dia mengajari dosa, maka kita terpaksa berbuat dosa. Itu karena kita tidak harus bertahan pada janji yang telah diingkari, tidak harus bertahan pada sumpah yang telah dinodai, dan tidak harus bertahan pada cinta yang telah disakiti. Dosa cinta ini semata-mata untuk mengakhiri kisah cinta ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ngomongin cinta.